Ya pemirsa, hari ini Polri memberhentikan kemarin Polri memberhentikan dengan tidak hormat Irjen Verdi Sambo terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Putri Chandrawati akhirnya menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua melaporkan Verdi Sambo dan sejumlah orang lainnya karena pemberitaan bohong. Selamat sore dan halo pemirsa, menyusul hasil sidang kode etik Verdi Sambo akan mengajukan banding atas keputusan yang memberhentikannya secara tidak hormat dari kepolisian. Dan Anda menyaksikan MNC News Now bersama saya Fani Maniar. Ya pemirsa, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap mantan Kepala Divisi Propam Irjen Pol Verdi Sambo terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Selain sanksi etika dan perbuatan tercela, Sambo dikenakan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 21 hari. Putusan pemberhentian secara tidak hormat sebagai anggota Polri disampaikan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau Kaba Intelkam Komjen Ahmad Doviri selaku pimpinan sidang pada sidang etik Polri. Verdi Sambo dinilai terbukti melakukan sejumlah pelanggaran kode etik terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo dianggap merekayasa hingga menghalang-halangi penyidikan. Sidang etik Polri menghadirkan 15 saksi diantaranya 3 tersangka pembunuhan yakni Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Menyusul hasil sidang, Verdi Sambo rencananya akan mengajukan banding. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan putusan banding nantinya akan bersifat final dan mengikat. Sanksi yang dijatuhkan yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa yang pertama penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Tentunya yang bersangkutan sudah menjalani patsus, ya tinggal nanti sisanya. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Ya meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Dan pemirsa, kemarin beredar surat permintaan maaf yang ditulis tangan oleh tersangka Irjen Verdi Sambo di jagat media sosial. Dalam surat tersebut Verdi Sambo menyampaikan rasa penyesalan dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Surat bertulis tangan bertanda tangan di atas materai dibuat oleh tersangka Irjen Pol Verdi Sambo. Dalam surat tersebut Verdi Sambo menyampaikan beberapa hal, diantaranya permintaan maaf kepada rekan-rekan sejawat Polri yang turut terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sambo juga mengaku menyesal dan siap bertanggung jawab atas semua konsekuensi. Pengacara Verdi Sambo, Arman Hanis, membenarkan bahwa surat tersebut dibuat oleh kliennya. Diketahui Irjen Pol Verdi Sambo mengajukan surat pengunduran diri dari institusi Polri dan kemarin menjalani sidang kode etik. Bergelimang prestasi dengan membongkar sederet kasus kejahatan seperti teroris bom Sarinah dan juga kopi sianida, Verdi Sambo akhirnya jatuh ke dalam kubangan kasus kejahatan yang direkayasanya sendiri. Sidang etik Polri memberhentikan Sambo dengan tidak hormat dari Korps Bayangkara sebagai buntut dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, di mana Verdi Sambo dan sang istri Putri Chandrawati beserta 3 orang lainnya menjadi tersangka. Bagaimana nasib Sambo beserta proses hukum pidana yang menjeratnya nanti, kita akan bahas lebih dalam bersama Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic atau ISISS. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Mbak Fani, Mas sore. Iya, baik Pak Bambang, kemarin sidang kode etiknya berlangsung cukup lama sebenarnya karena tertutup, awak media tidak bisa melihat seperti apa dinamika yang terjadi di dalamnya. Tapi keputusannya memberhentikan tidak dengan hormat untuk Verdi Sambo walaupun memang akhirnya Verdi Sambo akan mengajukan banding. Mungkin untuk tanggapan Bapak sendiri terkait dengan hasil putusan tersebut seperti apa? Kaget nggak Pak?
Sebenarnya sudah bisa diprediksi ya, karena memang pelanggaran yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ini memang sangat banyak dan berat gitu loh. Terkait dengan disiplin, ada pemufakatan jahat, terus merekayasa TKP, kemudian juga membuat skenario-skenario bohong, dan yang lebih berat lagi adalah pentersangkaan 340 terkait pidana pembunuhan berencana itu yang menjadi vital dan paling berat sebenarnya gitu loh. Makanya kalau kemudian tadi pagi tepatnya jam 2 sudah dinyatakan sanksi terberat PTDH, ini memang sesuai dengan ekspektasi yang ada di masyarakat gitu. Dan menurut saya ini adalah titik awal dari upaya reformasi kultural ya, karena melihat bahwa sidang ini bisa digelar sebegitu cepatnya, bahkan sebelum sidang pidana itu sendiri gitu loh. Karena beberapa waktu yang lalu kita juga diberi tontonan bagaimana seseorang yang sudah dipidana malah baru disidang, menjalankan pidana hukuman 3 tahun malah baru disidang dan hasilnya diaktifkan kembali karena dengan alasan prestasi seperti itu. Tapi kali ini sepertinya Kapolri membuktikan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini terkait dengan etik di internalnya, dan ini adalah kabar gembira karena proses ini begitu cepatnya, dan kita berharap bahwa untuk personil-personil yang lainnya juga akan digelar seperti kasus Ferdy Sambo ini, bukan hanya untuk persoalan yang terkait dengan pembunuhan Brigadir Joshua ini, tetapi juga dengan kasus-kasus lain, karena beberapa kasus seperti narkoba di beberapa daerah ini pun juga harus segera di sidang etik dan segera diberikan sanksi, dan tidak perlu menunggu sidang pidana seperti itu. Yang Bali ya Pak ya, juga terjadi pelanggaran kode etik dan juga pidana terkait dengan narkoba tersebut. Tapi tadi ada pernyataan Pak Bambang yang cukup menarik bahwa sidang etik ini berlangsung cepat ya, cuma sehari semalam. Biasanya kalau sidang kode etik berlangsung berapa lama Pak? Problemnya bukan lama pendeknya sidang, karena ini sebenarnya sekedar langsung dilakukan seperti itu ya Pak ya? Tapi prosesnya, ya, prosesnya yang begitu lama karena menunggu keputusan pengadilan pidana dulu, pengadilan umum dulu, seperti itu. Nah, makanya ini langkah yang sangat bagus dan kita apresiasi. Nah, berarti seperti apa ini maksudnya, kayak presidennya? Berarti secara tidak langsung Kapolri memang mengakui apapun nanti hasil putusan sidang pidana, Ferdy Sambo memang bersalah, seperti itu? Harusnya seperti itu, karena memang bukti-bukti yang mengarah pada tindak pidana 340 itu sudah hampir 90% ya, dan dia pun juga sudah mengakui bahwa melakukan kejahatan itu, tentunya itu harus menjadi poin untuk memperkuat sidang ini. Dan yang perlu digarisbawahi terkait dengan hasil putusan PTDH ini dari sidang etik ini bukan keputusan ya, tapi rekomendasi kepada Kapolri untuk melakukan tindakan PTDH. Jadi prosesnya masih agak panjang karena harus menunggu banding. Dan kemudian juga harus menunggu keputusan dari Kapolri, dalam tanda kutip Presiden, karena yang mengangkat seorang perwira tinggi, komisaris besar ke atas ini adalah Presiden. Makanya harus menunggu SK Presiden untuk memberhentikannya. Kita bisa menunggu hasilnya dalam berapa hari Pak? Atau putusan tersebut biasanya keluar dalam berapa hari? Kalau sidang ini proses itu bisa dipercepat, maksimal 30 hari sudah bisa kelar. Setelah ingkrah dari itu ya Pak ya, kan Ferdy Sambo juga mengajukan banding kan? Ya, persoalan keputusan Presiden itu prosesnya internal ya. Saya tidak mencatatnya seberapa, mestinya juga harus lebih cepat gitu. Tapi terkait dengan proses sidangnya sendiri maksimal 30 hari bisa dipercepat karena tidak harus seperti sidang kemarin yang mendatangkan saksi dan
kemudian menyodorkan bukti-bukti itu tidak perlu, tapi sidang tertutup oleh atasan hukum dari tersangka seperti itu. Nah, sebelum kita masuk Pak mengenai Verdi Sambo yang rencananya akan mengajukan banding, yang kami juga penasaran adalah ada apa atau konsekuensi apa saja yang didapat seseorang ketika dia diputuskan dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat, terutama dalam Korps Bayangkara. Tentunya dengan pemberhentian tidak dengan hormat ada hak-hak yang dihilangkan ya, seperti uang pensiun, terus kemudian juga gelar. Jadi tidak bisa lagi seorang yang sudah di PTDH mencantumkan dalam tanda kutip purnawirawan, dalam tanda kurung purnawirawan Sambo seperti itu, tidak bisa. Itu yang artinya sudah lepas dari institusi Polri. Jabatannya pun sudah lepas ya, berarti sekarang kita sebut sebagai Verdi Sambo tanpa Irjen Pol. Sekarang belum, karena belum ada keputusan. SK-nya belum ada. Oke. Jadi status Sambo sekarang masih aktif karena belum ada keputusan untuk memberhentikannya. Yang ada kemarin ini hanya sidang etik saja yang memberikan rekomendasi. Oke, siap. Itu. Bapak, kalau misalnya untuk katakanlah proses sidang kemarin itu juga atau nanti ketika memang diberhentikan secara tidak hormat ini juga tidak memperhatikan atau tidak mempertimbangkan prestasi-prestasi yang sudah pernah dibuat oleh yang bersangkutan selama berada di Korps Bayangkara? Pada personel yang pada pelanggaran lain tentunya akan mempertimbangkan prestasi yang bersangkutan gitu. Tetapi terkait dengan pelanggaran berat ini apalagi sudah menyangkut pidana 340 ya, yang hukumannya adalah mati dan terkait dengan pembunuhan berencana, saya rasa prestasi itu akan diabaikan oleh sidang seperti itu. Hanya pasal-pasal pidana yang hukuman maksimalnya hukuman mati, Pak? Ada beberapa pasal-pasal tentunya, tapi terkait dengan hukuman yang sangat berat gitu. Jadi itu semuanya akan menghilangkan apapun prestasi yang pernah dicapai oleh Irjen Pol Verdi Sambo. Bahkan misalnya kayak dalam sebuah, kalau misalnya dulu di sekolah sih kan suka ada tuh Pak sejarahnya gitu, senior-senior yang pernah melakukan hal A, B, C kemudian menjadi salah satu contoh pencapaian kepolisian selama ini seperti apa. Kalau misalnya dalam konsekuensinya tadi prestasi-prestasi tersebut akhirnya diabaikan, seperti apa ke depannya Pak berarti konsekuensi yang akan ditanggung atau katakanlah yang akan dijalankan ke depannya oleh kepolisian? Ada sebenarnya saya baru ingat ada pasal di peraturan Kapolri 14 tahun 2011 yang sekarang dirubah menjadi peraturan Kapolri 7 tahun 2022. Itu terkait bahwa seseorang yang divonis hukuman 5 tahun dan sudah menjalani hukuman selama minimal 3 tahun itu harus diberhentikan dengan tidak hormat. Artinya dia harus mengabaikan prestasi-prestasi yang bersangkutan seperti itu. Pasal itu yang mungkin digunakan oleh yang digunakan dalam sidang kemarin. Berarti untuk kedepannya tetap walaupun begitu misalnya ada artikel atau sejarah terkait dengan kasus-kasus yang pernah ditangani oleh yang bersangkutan, bom Sarina, kemudian mungkin kasus Jessica seperti itu, tetap bisa disebut seperti itu Pak? Atau peraturannya seperti apa? Tentunya sejarah tidak bisa diabaikan ya, bahwa kemudian dalam perjalanan tidak berpengaruh ya. Dia menjadi seorang penjahat itu kan ada persoalan lain gitu. Makanya keputusan sidang untuk PTDH ini tentunya sudah final gitu loh. Meskipun kita tidak bisa mengabaikan dalam sejarahnya bahwa dia sudah pernah berprestasi. Karena ini harus menjadi pelajaran bahwa seseorang itu bisa berubah sewaktu-waktu dan harus menjadi pelajaran bagi semua kawan-kawan personel kepolisian agar tidak gegabah dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang di luar norma kemanusiaan. Baik, terakhir mungkin Pak Bambang, Sambo atau Verdi Sambo akan mengajukan banding?
Seperti apa berarti kalau misalnya dari kacamata Anda ketika sebuah sidang kode etik ini diajukan banding, ada berapa atau akan berapa lama lagi kita menunggu hasil secara keseluruhan yang mengikat secara hukum atau inkrah? Eh, Terkait banding ada waktu jeda ya, seorang yang sudah diputus dalam sidang etik ini diperkenankan untuk mengajukan banding maksimal 3 hari setelah keputusan. Artinya maksimal minggu depan 3 hari kerja tentunya, hari Rabu mungkin sudah harus masuk upaya bandingnya sudah masuk dalam atasan hukumnya gitu. Baik. Tetapi nanti prosesnya itu maksimal 30 hari. Anja ini akan melakukan sidang, tentunya tidak yang seperti saya sampaikan di awal tadi, tidak sama dengan sidang kemarin. Cukup mereka para atasan hukum ini saja yang bersidang dan bisa memutuskan langsung keputusan apa yang akan diberikan kepada Verdi Sambo. Tidak perlu Verdi Sambonya sendiri hadir seperti itu ya Pak Bambang ya? Tidak perlu. Baik. Pak Bambang, terima kasih sekali atas insight-nya sore hari ini telah hadir bersama kami di MNC News Now. Selamat sore Pak Bambang, salam sehat sekali lagi. Selamat sore. Sampai jumpa. Siap. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.